Kan situ masih suatu macam hujan tuh di situ. Dan nggak pikir panjang lagi, saya langsung tuh ikutin bapak itu tuh. Terus saya jawab, "Nggih Pak, kalau tumut bapak," gitu. Iya. Dan nggak lama kemudian, saya ikutin bapak tuh. Cuman ya pikiran juga agak-agak bingung gitu. Keadaan masih hujan, tapi kenapa kok bapak itu nggak basah gitu? Padahal saya kan pakai mantel. Jadi si bapak ini nggak pakai payung atau jas hujan? Nggak sama sekali, Mas. Iya. Cuman bingungnya saya gitu, dia nggak pakai mantel, saya pakai mantel, tapi saya yang basah, dia nggak basah gitu loh. Saya tidur tengah-tengah hutan, benar-benar tengah hutan ya, tidur pakai tas ransel saya buat bantal. Wih. Iya. Nggak lama kemudian saya buru-buru tuh cari motor saya kan. Ya waktu udah jam 6:30, ya lumayan lah ya itu mah. Udah agak siangan kan. Begitu saya cari, pas kebenaran tempatnya kayak semalam tuh posisinya pinggir jalan. Hanya di situ mas saya mas. Padahal saya kan malam tuh udah masuk perkampungan. Wah, motornya masih tetap di tempat yang Iya, tempat pinggir jalan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue ini udah ada Mas Rian, yaitu salah seorang yang pernah mengalami kejadian mistis, yaitu singgah di kampung gaib nih, di Alas, Kubang Kangkung, Cilacap, Jawa Tengah. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam Mas Aris. Terima kasih banyak Mas Rian udah menyempatkan waktunya nih datang ke Dimensi Mistik. Iya. Untuk berbagi kisah pengalaman mistis yang pernah Mas Rian alami secara langsung nih ya. Iya. Pada saat Mas Rian pulang kampung ke Cilacap nih. Iya. Dan tadi katanya pas kita ngobrol di belakang layar ini, Mas Rian singgah di kampung gaib Cilacap ini nih. Iya mas. Dan saat ini pula saya masih bingung. Iya. Kejadian yang saya alami waktu itu. Saya pernah singgah di kampung goib di Alas Kubang Kangkung, Kabupaten Cilacap. Di situ saya disajikan minum, makan, dan bapak ini memberikan diri namanya Pak Kirno. Memperkenalkan diri Pak Kirno nih namanya. Iya, namanya Pak Kirno mas. Iya. Dari situ juga saya bertemu sama anak dan istrinya. Dan Pak Kirno ini menyuruh saya agar nginep. Nyampe Minggu pagi. Menawarkan diri untuk nginep nih Mas Rian. Soalnya kan jadi itu waktu malam. Karena malam nih pada saat singgah itu ya. Iya. Berarti ada komunikasi panjang ya dengan Pak Kirno ini. Ada mas. Bahkan Pak Kirno itu menanyain. Mau kemana? Tujuannya apa? Ya. Dan saya cuma menjawab. Saya mau ke Kecamatan Kesugihan. Untuk jenguk orang tua. Iya. Berarti memang ada percakapan atau komunikasi nih ya. Ada. Dan Mas Rian sampai pagi nih nginep di sana nih. Wah, gokil, epic pastinya cerita Mas Rian ini. Tapi kita tahan nih Mas ceritanya ya. Biar teman-teman penasaran sama kisah lengkapnya Mas Rian selama singgah di rumah Pak Kirno ini nih. Iya. Kita tahan dulu Mas ya. Iya. Ya, tadi kalian udah denger nih gimana kisi-kisah atau cerita pendek dari Mas Rian barusan. Dan buat kalian yang penasaran, kalian tonton videonya sampai habis. Jangan ada yang skip. Dan tapi sebelumnya gue mau ingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisahnya atau yang epic-epic seperti Mas Rian kali ini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian juga bisa langsung kepoin aja atau DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Mas Rian, kalau boleh tahu seperti apa nih Mas awal mula ceritanya? Awalnya pada pertengahan tahun 2013, saya masih kerja di Kerawang dan saya tinggal di Depok. Saya mendapatkan
kabar telepon dari kakak saya yang di Cilacap bahwa bapak saya sakit keras. Iya, iya. Dan hari itu pula dan saat itu pula saya diharuskan untuk pulang. Secara spontan saya minta izin dulu ke atasan saya agar bisa pulang saat itu dan 2 hari ke depan dan bisa pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah atas saya mengerti keadaannya dan saya dikasih izin 3 hari untuk pulang ke kampung halaman. Nggak lama kemudian saya pulang ke Depok. Dari situ dari Kerawang jam 4. Jam 4 sore ya? Iya, dari Kerawang jam 4 sore. Nyampe ke Depok, saya nyampe jam 6. Iya, iya. Iya, nyampe jam 6. Saya begitu nyampe langsung ceritalah kita ke istri saya sendiri. Cerita bahwa orang tua saya, terutama bapak, sakit keras gitu. Ya alhamdulillah istri saya mengerti di situ dan dia nggak mau ikut karena anak masih sekolah, belum ada liburnya gitu. Jadi istri nggak ikut nih ya? Iya, istri ya? nggak ikut. Mas Rian sendiri aja? Iya. Ya saya pulang sendiri, saya prepare, persiapan, semua apa yang harus saya bawa, dan jam 7 malam saya udah siap-siap berangkat. Ya. Dan saat itu pula saya berangkat dari Depok ke arah Bogor, Puncak, dari Puncak, Cianjur, ngelewatin Cianjur juga kan, Cianjur, Bandung, dan saat itu pula saya berhenti di Tasikmalaya, ngisi bensin dan istirahat sebentar di situlah. Dari situ yang ngerokok, ngopi, selang setengah jam, kira-kira jam 11 malam tuh, saya berangkat lagi tuh dari situ, dari Tasik. Iya. Dari Tasik saya ngelewat Ciamis, Banjar, Majenang, dan setelah itu saya berhenti dulu juga di daerah Wanareja, ngisi bensin dulu biasa. Iya, iya. Biar dibuat nyiapin lah, ngisi bensin, biar berjalan nyantai. Saya ngopi di situ lagi, ngerokok lagi. Setelah 15 menit, sekitar jam setengah 1 lah. Di situ saya berangkat lagi tuh dari Wanareja tuh. Iya. Wanareja, begitu masuk Wanareja, masuk tuh ke daerah Kabupaten Cilacap tuh. Masuk Sidarja, Gandrung Mangu, dan di tengah perjalanan Gandrung Mangu sampai tengah-tengah Kalimantan, itu hujan mas. Oh kondisi hujan turun? Iya hujan. Dan di situ saya berhenti tuh. Iya. Bertutup dulu, yang cari jas hujan di Rangsel itulah. Berhubung hujan lumayan deras, saya berhenti dulu lah, sebagai istirahat mesin juga, badan juga udah lelah gitu. Ya selang waktu setengah jam lah, jam 1-an lah, di situ saya berangkat lagi tuh, masuk ke kecamatan Kaunganten. Iya. Iya, terus ke Kaunganten saya udah masuk, posisi masih hujan tuh mas. Iya, iya. Iya, situ masuk. Nggak lama kemudian ada perlintasan tuh, perlintasan kereta api di situ. Setelah itu nggak selang waktu nggak lama, 50 meteran lah. Iya. Ban belakang saya terasa goyang. Iya, iya, iya. Bannya tergoyang, saya cek dulu kan, turun, cek dulu ban belakang, dipencet. Ternyata masih butuh biasa-biasa gitu, nggak ada sama sekali yang kempes gitu loh. Cuma hanya perasaan perasaan aja mungkin gitu. Karena efek capek kali ya. Iya, iya. Perasaan goyang ban tuh. Gitu. Nggak selang waktu itu saya berangkat jalan lagi. Ya adalah mungkin kira-kira 500 meteran lah dari situ.
di sini saya udah memasukin alas kubang ngangkung, Mas. Iya. Di situ tempatnya itu kanan kiri tuh hutan, Mas. Kanan kiri hutan ya. Hutan. Nggak ada penerangan sama sekali dari dulu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Dan penerangan itu cuman lampu motor saya aja gitu. Iya, iya. Nggak ada 1-2 motor mobil lewat. Nggak ada, Mas, di situ. Kalau malam jam 2 itu udah nggak ada sama sekali. Sepi, sunyi. Yang ada suara jangkrik kayak gitu. Iya, iya. Emang bener-bener sepi di situ. Kanan kiri tuh hutan pinus. Iya. Tinggi-tinggi juga pohonnya juga. Iya. Di situ kondisinya masih hujan, Mas. Sekitar jarak 500 meter dari tempat itu, saya banyak kempes lagi. Saya turun, saya dicek, ternyata bener ban belakang kempes. Iya, iya. Ini mah bukan sugesti, Mas, tapi kenyataan kempes saya itu. Bener-bener nggak seperti tadi di perlintasan kereta ya? Enggak. Ini bener-bener kempes. Dan saya cek di samping kanan saya, seberang jalan, Ya. saya melihat ibu-ibu Iya. bawa kayu bakar sama pegang anaknya yang kecil, sekitar umur 8 tahunan lah. Iya, iya. Dan di situ saya nggak terlalu menghiraukan, cuman saya berpikir, masa iya ada ibu-ibu sama anaknya bawa jam segini, jam 2 malam bawa kayu bakar? Iya sih, bener ya, aneh kan. Iya, aneh. Di situ nggak aneh kejadiannya emang. Dan setelah itu nggak lama saya nongol belakang, ibu udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada dari penglihatan saya. Hilang nih. Hilang. Ya mungkin karena lampu atau gimana, saya nggak lihat, nggak tahu ya. Iya. Pokoknya intinya hilang aja ibu anaknya itu. Nggak lama kemudian bahu saya ada yang nepuk dari belakang. Dek, kenapa motormu? Saya jawab, Pak, niki Pak, motor kulo kempes. Oh, kempes. Jam saiki mah ora ono tambal ban, paling ono isuk gitu. Wis yo mampir nang rumahku gitu. Ya. Kata bapak itu, jam sekarang mah nggak ada tukang tambal ban. Ya udah, mampir ke rumah saya gitu. Iya, iya. Iya. Kan situ masih suatu macam hujan tuh di situ. Dan nggak pikir panjang lagi, saya langsung tuh ikutin bapak itu tuh. Terus saya jawab, "Nggih Pak, kalau tumut bapak gitu." Iya. Dan nggak lama kemudian, saya ikutin bapak tuh. Cuman ya pikiran juga agak-agak bingung gitu. Keadaan masih hujan, tapi kenapa kok bapak itu nggak basah gitu? Padahal saya kan pakai mantel. Jadi si bapak ini nggak pakai payung atau jas hujan? Nggak sama sekali, Mas. Iya. Cuman bingung saya gitu, dia nggak pakai mantel, saya pakai mantel, tapi saya yang basah, dia nggak basah gitu tuh. Mas Rian sempat nih ya kepikiran seperti Iya, itu. sempat kepikiran seperti itu. Ya udahlah, cuman saya hilangin aja. Yang penting intinya mah ada tumpangan buat neduh gitu loh. Iya, iya. Selama balas menit, Mas, dari tempat kejadian ban saya bocor, saya nyampelah ke tempat perkampungan Pak Kirno. Oh iya, Mas, sebelumnya bapak ini tadi namanya Pak Kirno. Iya, iya. Ya di situ ya sama lah kayak perkampungan saya kayak gitu. Mungkin Pak Kirno juga orang terkenal atau gimana, saya nggak tahu. Soalnya ada yang menyapa, "Ono apa Pak De?" gitu. Dan iku sinten gitu. Dan di situ saya jawab ini, Mas ya. Pak Kirno jawab, "Ini keponakan kulo gitu." Oh, bilangnya ini ponakan. Dia bilang keponakannya itu. Iya, iya. Tadi kan orang itu nanya, "Ada apa Pak De?" Dan itu siapa itu? Terus Pak De jawab, "Ini keponakan saya gitu." Oh, iya, iya, iya. Oh, ya nggak lama kemudian nyampelah di satu rumah. Begitu Pak Kirno ketuk-ketuk pintu, keluarlah sosok ibu-ibu parubaya, sekitar umur 65-an lah itu. Waalaikumsalam. Begitu saya masuk. Begitu saya masuk, ya biasalah kalau masuk rumah seperti apa sih, Mas? Saya ditawarin duduk.
Ya saya lepas sepatu, lepas tas ransel yang tadi saya bawa. Dan nggak lama kemudian, ibu itu menyajikan kopi anget. Aduh, mantep banget dah. Iya. Kondisi hujannya apa? Iya, soalnya posisi masih hujan kan. Singkong rebus, kacang rebus. Nggak selang lama kemudian, setelah nyajikan hidangan itu, keluar anaknya. Ya nggak jauh-jauh beda lah sama ibunya gitu. Nggak lama kemudian ya mereka ke kamar lagi gitu. Setelah nyajin semua itu. Dan disitulah saya ada obrolan sama Pak Kirno gitu. Pak Kirno ya nanyain, bari pundi jenengan gitu. Oh Pak, kulo bari teng Cilacap Pak. Lerese teng Kabupaten Kecamatan Sugian. Soalnya wong tuane kulo mriyang. Mriyang opo? Oh niku Pak, bari dioperasi soalnya gitu. Di situ obrolannya Mas. Iya. Saya bahasa Indonesianya. Pak Gino di situ nyanyain, kamu mau kemana? Terus saya jawab, saya mau ke Kabupaten Cilacap, ke Kecamatan Sugian. Pak Gino terus jawab, tanya lagi kan kayak sini Jawa tadi, kenapa? Gitu. Badai nengok wong tuane kulo gitu. Saya mau lihat jenguk orang tua saya karena mau dioperasi. Iya. Di situ belum cukup lama ya. Mungkin Pak Kino tahu juga kali ya. Saya karena capek dari perjalanan jauh gitu. Dari itu, oh yang ge istirahat rumiyin kata dia. Istirahat aja dulu. Ntar pagi-pagi baru saya bangunin. Ditawarin nih buat supaya istirahat dulu sebentar, nunggu pagi kata Pak Kino tadi tuh. Iya. Nah di situ ya emang mungkin efek jadi badan saya capek pulang dari kerja, terus perjalanan mudik ke Cilacap, seharian. Nah di situ juga saya nggak lama kemudian tidur tuh Mas, benar-benar tidur saya. Sampai tidur, ya kira-kira jam 6:30 tuh saya bangun. Buset Mas, nggak ada apa-apa di situ. Hutan bener-bener hutan luas. Saya di tengah-tengah hutan Mas. Iya. Bener-bener saya tengah-tengah hutan itu. Nggak ada rumahnya. Nggak ada rumah Pak Kino yang penduduk itu banyak itu, nggak ada sama sekali Mas. Cuma kosong, bener-bener kosong. Saya tidur tengah-tengah hutan, bener-bener tengah hutan ya. Tidur pakai tas ransel saya buat bantal. Wih. Iya. Nggak lama kemudian saya buru-buru tuh. Cari motor saya kan. Ya waktu udah jam 6:30, ya lumayan lah dari itu mah. Udah agak siangan. Begitu saya cari, pas kebenaran tepatnya kayak semalam tuh posisinya pinggir jalan. Hanya di situ Mas saya Mas. Padahal saya kan malam tuh udah masuk perkampungan. Wah, motornya masih tetap di tempat yang bocor semalam. Iya, tempat pinggir jalan tuh yang semalam bocor. Di situ kan saya di udah masuk perkampungan. Iya. Udah sempet tidur, makan. Tapi saat bangun, saya tengah-tengah hutan pinus. Gokil juga ya. Iya, itu makanya. Itu kejadian yang saya masih bingung sampai saat ini gitu. Padahal dengan sadar ya? Iya, dengan sadar itu. Mas Rian ya? Iya. Sangat-sangat sadar soal itu. Dan saya juga masih bertanya-tanya gitu. Sejarahnya seperti apa sih benernya alas kubang kangkung ini gitu. Iya. Nggak lama kemudian ya saya dorong tuh motor ya nyampe 7:30 lah, soalnya perjalanan cuma jauh sih Mas. Dari Kawunganten nyampe Kubang Kangkung tuh ke ujungnya tuh hampir 2 jam. Jauh ya? Iya, pas tengah-tengah itu tuh lumayan. Iya. Itu alhamdulillah 7:30 adalah yang masih buka tuh, baru buka sama sekali tambal ban.
tambah ban buka, saya ya istirahat lah, ngopi, sambil saya berpikir, semalam saya kejadian kenapa ya? Kok bisa saya alamin gitu loh? Masih bingung kayak gitu. Ya paling ngobrol dan Ngobrol ya, sempet ngopi ya. ngopi, ya makan kacang, sempet lihat anak dan istrinya gitu. Ya sempet disapa warga juga di situ itu. Iya. Cuman ya waktu keadaan bangun kenapa jadi hutan pinus semuanya. Jadi alas lah ya. Alas bener-bener alas tuh. Iya. Kanan kiri tuh alas pinus, tinggi-tinggi banget, bener-bener tinggi-tinggi. Iya. Dan yang anehnya motornya Mas Rian masih ada di... Alhamdulillah masih ada, bener posisi yang saat awal kejadian itu tuh malam-malam di situ. Nggak ada gerak sama sekali gitu. Di luar nalar ya. Iya makanya itu. Ya. Ya saya baca ini saya mulai bingung. Gitu. Ya sudah, saya abaikan dulu lah. Yang penting intinya saya mah udah ada istirahatnya gitu. Biarpun masih dalam pemikiran saya yang masih kayak gimana gitu perasaan itu. Ya saya itu pula saya udah nambal ban, langsung jalan lagi tuh Mas. Dari tambal ban, saya ke Jeruk Legi, ke Cilacap, barulah nyampe ke rumah, ke Kecamatan Kesugihan. Sampailah Mas, saya di rumah saya jam 9 pagi. Dan di situ kakak saya semua nyambut saya dan bertanya di situ. Kan di sini saya 5 bersaudara. Dan saya anak paling bontot lah, anak buntu gitu. Iya. Dan mereka bertanya, tumben telat gitu. Biasanya cepet gitu. Ya saya udahlah ntar aja ceritanya gitu. Saya mau ketemu bapak ibu dulu gitu. Nggak lama kemudian saya ketemu bapak sama ibu dulu, biasa suntangan ke orang tua itu. Ya karena udah lama juga saya nggak pulang ke rumah gitu. Ya, alhamdulillah sih bapak nggak terlalu parah-parah banget di situ. Ya udah nanya, lihat kondisi bapak saatnya gimana gitu. Dan selang berapa lama itu datanglah Pak Ade. Ya. Pak Ade juga bertanya, tumben kok telat datangnya. Dia Pak Ade, soalnya enten kejadian sing aneh gitu. Iya. Kejadian apa kok? Kata Pak Ade tuh. Iya. Saya bilang kan tadi, kejadian aneh gitu. Kejadian apa gitu. Kejadian apa gitu. Mungkin mawon Pak Ade, kalau atus rian dia gitu. Iya. Dan nggak lama saya mandi, saya ngobrol lah sama Pak Ade. Pak Ade, ya. Dari situ ada obrolan lah Mas antara saya sama Pak Ade saya. Pak Ade apal mboten daerah Kubang Kangkung gitu. Emang kenapa? Alas Kubang Kangkung itu gitu. Soalnya wau dalu kulo masuk teng kampung goib teng alas Kubang Kangkung. Lah, kata Pak Ade, kok bisa gitu? Iya. Cing bener iku gitu. Nggak percaya nih ya? Iya, Pak Ade nggak percaya sama saya, nggak percaya. Iya. Ya kan Pak Ade kan ibaratnya udah sering lah mondar-mandir. Cuman keadaannya kan waktu itu kan pagi-pagi. Belum kejadian kayak saya malam-malam gitu loh. Dan situ juga kalau pagi, siang nyampe jam 4 jam 5 masih ada yang jualan. Tukang dagang. Iya, tukang dagang kayak es kelapa, dawet. Iya. Itu masih banyak. Cuman sebelah jalur kiri gitu. Jalur yang mau ke arah Kaunganten, Bang Kangkung di situ. Arah situlah. Bukan yang mau ke arah ke Cilacap, tapi ke arah Kaunganten, Sidarja, Gandrung ke situ. Iya. Yang belah kanan mah kosong, nggak ada sama sekali jualan. Itu hanya alas-alas hutan iya, itu aja? cuma alas pinus doang, hutan pinus tinggi-tinggi. Iya. Di situ. Dan setelah itu, pada saya nerusin sih sejarahnya Kubang Kangkung seperti apa. Jadi dulunya itu emang Kubang Kangkung tuh
ya kubangan, tempat pemandian kayak gitu, cuman banyak lumpur lah kayak gimana. Iya, iya. Ya, di situ tempat pembuangan mayat-mayat gitu. Tempat pembuangan cuman company gitu tuh. Zaman dulunya lah. Iya, zaman dulunya. Historisnya kayak gitu. Jadi tempat pembuangan begitu ada yang meninggal, dibuanglah ke situ tanpa harus dikubur, tanpa harus dicolatin. Ya seperti kayak binatang kayak gimana lah kayak gitu. Iya, iya. Setelah Pak Ade cerita bla bla begitu, alhamdulillah saya di situ ya 2 hari ketemu sama ibu, kangen sama ibu. Selang waktu 2 hari saya pamit lah pulang ke Depok. Pagi hari itu saya jam 6 udah berangkat dari rumah Pesugihan tuh. Iya. Dan berangkat sekitar jam 9 pagi sama kayak gitu. Saya melewati perizinan itu juga. Melewati alas Kubang Kangkung itu juga. Iya. Jadi Pesugihan ke daerah Selarang Jeruk Legi masuk tuh ke perkampungan Alas Kubang Kangkung. Iya. Ya emang situasinya ya nggak seramai kayak kota-kota biasa gitu lah, kayak kampung-kampung biasa gitu. Di situ emang banyak ya ada aktivitas, cuman ya 1-2 gitu. Ya emang tempatnya agak-agak mistis di situ mah. Iya. Aura-aura negatif itu kental di situ. Iya, iya. Ya saya ingat lagi cerita sejarah Kubang Kangkung dari Pak Ade saya. Gitu. Daripadanya Mas Iya, Rian tadi ya. Iya. Akhirnya Mas Rian alhamdulillah nih sampai di Nyampe, rumah Depok ini iya. dengan selamat lagi. Alhamdulillah nyampe ke rumah Depok. Ya saya cerita ke istri saya gitu. Orang tua saya seperti apa, dan saya juga menceritain ke istri saya kejadian saya masuk ke kampung gaib yang di Alas Kubang Kangkung itu. Ya, Mas, baik Mas ya. Nanti bakal kita lanjut nih Mas ya mungkin ya di sesi pertanyaan nanti ya. Iya. Iya Mas Rian, tadi kan udah panjang lebar ya Mas Rian menceritakan kisah perjalanan pulang kampungnya pada saat ke Cilacap ya tahun 2013 ini ya. Yang dimana Mas Rian ini ya nggak menyangka nih bisa singgah di perkampungan di perkampungan gaib ini ya. Alas Kubang Kangkung itu kejadiannya. Iya. Itu pada saat Mas Rian ngecek kan tadi bilang ya kalau Mas Rian ini melihat ada 2 sosok ibu dan anak ini. Parubaya sama anaknya. Iya, ini kalau boleh tahu dia melihat ke Mas Rian ini atau memandangnya ini dengan wajah yang serem kah atau kayak manusia biasa aja nih, kayak warga kampung sekitar nih? Ya saat saya mengecek ban belakang tuh, ya kan saya sepintas melihat dia itu. Ya dikatakan serem enggak, dikatakan dia serem gitu ya. Iya. Soalnya tatapannya begitu tajam gitu. Tajam banget nih. Iya tajam banget, begitu tajam banget anaknya juga tajam lihat ke saya juga. Dua-duanya itu anak sama ibunya lihat ke saya juga. Iya. Dan itu begitu saya ya masih nggak hiraukan lah ibarat itu lah. Saya begitu bangun dan saya nengok ke belakang, anak sama ibunya udah nggak ada sama sekali. Udah hilang aja nih. Udah hilang, bener-bener hilang. Nggak tahu mungkin karena nggak ada sinar lampu penerangan atau mungkin karena gelap gulita. Yang penting begitu saya bangun habis ngecek ban yang bocor, nengok ke sebelah kanan, bener-bener hilang tuh. Bener-bener hilang. Dan saat itu pula saya tepuk tuh sama Pak Kirno. Langsung nih ya? Iya langsung. Begitu saya nengok lihat ibu sama anaknya itu, nggak lama saya tepuk pundak saya sama Pak Kirno. Tiba-tiba langsung ditepuk Pak Kirno ini? Iya. Dan yang tadi kan sempet ya, kondisinya pada saat itu memang hujan deras nih ya? Iya emang. Hujan deras, tapi yang ya saya juga aneh nih, maksudnya kayak Mas Rian juga melihat Pak Kirno ini aneh. Dia nggak pakai payung dan nggak pakai mantel atau jas hujan nih. Itu dia Mas, yang bikin penasaran gitu. Kenapa Pak saya juga masih ya hujannya dikatakan gede enggak, dikatakan kecil juga enggak gitu. Iya, ya rintik-rintik lah. Ya sewajarnya manusia gimana kalau hujan kayak gitu pasti kan basah gitu loh. Iya, pasti ada basahnya. Iya. Ini ya kering aja nih. Iya, jadi mah kering, kalau saya pakai mah kering, bener kering. Ya saya sendiri yang pakai mantel juga masih
kena tetesan hujan di situ. Iya, masih basah lah, Iya. pastinya ya. Iya. Yang Tapi Pak Kirno mah nggak sama sekali. kering gitu aja Iya. nih ya. Di situ memang Mas Rian udah ada keanehan. Feelingnya udah aneh gitu. Sebenarnya udah ada feeling itu aneh. Feeling udah aneh gitu. Ya cuman mau gimana lagi daripada nggak ada yang Buat ditempatin Iya. ya, karena jauh nih jaraknya Iya, pada saat jaraknya itu. jauh soalnya antara Kubang Kangkung sama Kaungaten tuh, Kaungaten Jeruk Legi tuh kira-kira 2 kilo. Wah, jauh banget nih. Iya kondisi. makanya, apalagi di tengah-tengah Kubang Kangkung. Masih di pertengahan lah ya. Pertengahan Kubang Kangkung, tempat kejadiannya di pertengahan Kubang Kangkung, di alasnya tuh. Iya. Dan pada saat itu yang Mas Rian tadi kan saya lupa juga nih, maksudnya kayak Mas Rian ini melihat kondisi yang dikenakan sama Pak Kirno ini, entah apa dia pakai kayak lurik-lurik Jawa pada umumnya atau gimana nih, ada perbedaan kah atau gimana? Kalau itu sih emang dia tahu nggak kalau baju-baju yang orang-orang Jawa Jogja kayak gitu yang lorek-loreknya tuh, Iya. yang ke bawah tuh, yang kayak baju dalang-dalang modelnya kayak gitu. Oh, seperti itu. Iya, dia pakai biasa tuh, pakai ikat kepala kayak gitu modelnya. Oh iya, kayak dalang-dalang wayang lah. Iya kayak gitu seperti itu. Ibunya juga istrinya itu Pak Kirno tuh masih pakai kebaya kayak gitu. Jadi kondisinya rapi nih. Rapi, bener-bener rapi. Dan nggak ada basah sama sekali dia. Dan yang tadi bener Mas Rian menjelaskan kalau mungkin Pak Kirno ini tokoh di kampungnya. Iya. Karena dengan yang Mas Rian begitu lihat masuk ke perkampungan itu, pakaiannya juga bagus iya. ya. Bagus, bener-bener bagus, dan banyak yang nyapa gitu. Iya, kayak tokoh lah, Iya, tokoh tokoh masyarakat lah sekitar, gitu ya. lah. Masyarakat Atau Pak Kades lah ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Dan yang Mas lihat pada saat itu, warga kampung sekitarnya nih ada yang aneh nggak sih wajahnya atau Ya kalau sama dengan kita nih ya, pada kalau umumnya masalah nih, wajah sih di dunia ya nyata sama-sama aja sih sebenarnya. Cuman jadi situasinya tuh kayak gimana? Saya dingin mencekam kayak gitu loh. Kayak gimana dingin kayak gimana gitu. Emang ya keramaian ada gitu ya. Ada yang begadang kan di situ kan. Ya cuman kayak bikin gimana gitu rasanya itu. Situasinya tuh. intinya cuacanya dingin lah, lebih Iya, dingin gitu iya, dari tempat-tempat yang biasa gitu. kalau Dia untuk mencekam. orangnya biasa ya. Biasa orangnya mah. Nggak ada kejanggalan sama sekali gitu. Yang janggal cuman ya itu kenapa Pak Kirno tuh nggak basah gitu, satu hujan gitu. Itu satu kejanggalan Itu satu kejanggalan. pertama ya. Sama, kedua itu sama yang ibu-ibu tadi tuh, Oh iya, ibu-ibu yang dengan bawa anaknya itu ya. gitu. Iya. Yang begitu itu hilang seketika gitu loh. Tapi yang pada saat Mas Rian ini makan singkong itu, kacang, minum kopi, biasa aja nih ya? Biasa Rasanya aja. nih? Iya biasa. Mungkin karena efek capek atau gimana gitu. Iya, Kurang mungkin tahu juga tuh. Yang penting mah itunya Pak. yang masuk apa gitu. Iya. Nggak tahu juga tuh. Yang penting ya Positive thinking aja. bayangan saya mah ya kacang, kopi, Kacang ya? iya singkong rebus gitu. Iya. Ya nggak tahu sih kalau yang masuknya apa mah. Ternyata pada saat itu nggak tahu nih kalau Mas Rian ini singgah di perkampungan gaib. Nggak nih. sama sekali nggak tahu saya. Pada saat itu ibu dan anaknya Pak Kirno sendiri, maksudnya baik nih ya dengan Mas Rian sendiri. Alhamdulillah pada saat itu mah baik ya, anaknya ya lumayan cakep soalnya sih gitu. Iya. Ya wanita-wanita desa lah ya, gitu seperti gitulah, itu lah. ya gimana lah. Nggak ada wajah-wajah menyeramkan sama Nggak ada sekali sama nih ya. sekali gitu. Ya dia juga ada senyuman gitu ya biasa. Ramah lah. Iya, intinya. ibaratnya ramah lah. Walaupun belum ada ucapan dari ibu mulut dia mereka gitu. Cuma hanya senyum aja Iya, nih. senyum aja cuma. Oh iya. Cuman yang dikagetkan pada saat Mas Rian ini kebangun nih. Iya, ya cuman itu herannya pas saya bangun begitu pagi sekitar jam 6:30 tuh, Iya. bener-bener tengah-tengah hutan itu saya. Aneh ya. Itu yang jadi keanehan tuh. Padahal saya kan semalam udah ya tidur di balai gitu. Ada kasurnya, ada bantalnya gitu. Iya. Saat begitu bangun jam 6:30 tengah-tengah hutan, mas. Aneh banget nih Itu dia yang bikin aneh. di tengah-tengah hutan ya. Iya. Dan kondisi motor yang tadinya di dalam halaman atau pelataran Iya, pelataran rumah Pak teras Kirno itu Pak Kirno. tuh. Saya begitu dicek, ya masih ini sih- tetap di awal kejadian
pas pinggir jalan ban, raya ya. Iya. Pas ban saya bocor di situ. Bener-bener di situ nggak ada gerak sama sekali di situ. Padahal jelas-jelas dengan sadarnya nih Mas Rian ngedorong ya. Iya, bener-bener sadar saya ngedorong tuh begitu masuk begitu ya 15 menit kan saya kan masuk ke pelataran rumah Pak Kirno itu. Iya, gitu. iya. Ya. Begitu bangun pagi tengah-tengah hutan. Ya kalau kita pakai logika kan nggak kena ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Tanpa saya sadari sendiri gitu. Iya. Ya saya masuk ke perkampungan. Dan Mas Rian juga sampai saat ini nggak menyangka ya kalau itu pernah dialami ya. Iya. Masih bingung lah ibarat kejadian gitu. Kok bisa saya main gitu? Kok bisa ya? Iya. Saya juga bingung nih. Iya. Mas Rian masuk situ. Masuk perkampungan goib. Perkampungan goib ya. Di alas kebang kangkung. Di alas kebang kangkung itu ya. Ya emang pada saya juga ya mensyukuri gitulah. Kalau saya tuh bisa selamat, bisa ya, pulang gitu. Soalnya sejarahnya tuh banyak tuh dulunya itu. Yang udah masuk ke perkampungan itu ada yang bisa pulang. Ada yang sebulan pulang. Iya. Jarang-jarang gitu kayak gitu. Jarang-jarang. Iya. Tapi memang ada nih ya kalau kampung gaib ini di alas kubang kangkung ini. Ada emang di situ. Cuman ya pas naasnya mungkin ya gitu. Pas naasnya Mas Rian baru ngalamin lagi. Iya, ngalamin kayak gitu lagi. Kejadiannya itu udah berselang-selang turun waktu gitu. Lama itu. Udah puluhan tahun mungkin gitu. Dulunya udah pernah ada. Iya. Dan korban tuh nggak pulang. Ada yang nggak pulang? Iya, sama sekali nggak pulang. Wah. Sampai segitu nggak pulang nih. Iya. Mas Rian bisa terbilang ya syukur alhamdulillah bisa kembali nih gitu, ya ke dunia nyata ya manusia ya. Itu dia Mas. Berarti saya juga mensyukuri gitu. Alhamdulillah bisa pulang selamat gitu loh. Adik saya sendiri bilang kayak gitu. Kayak gitu ya. Dan memang oke, maksudnya memang ada historinya nih. Iya, sejarahnya ada. Sejarah alas kubang kangkung tadinya seperti apa ya pada zaman Belanda atau dulu gitu. Dulunya ya seperti apa? Pembuangan mayat lah tanpa identitas lagi gitu. Kayak gitu. Iya. Korbannya udah banyak soalnya di situ Mang. Udah banyak ya. Ya, makin kesini katanya ada pembegalan di situ. Ya salah kalau malam sih udah jam 7 aja di situ. Udah nggak ada aktivitas di situ. Kalau udah larut jam 7 malam nih udah ada aktivitas. Lampu-lampu tuh bener nggak ada sama sekali kecuali lampu kendaraan sendiri. Nggak ada lampu penerangan. Nggak ada penerangan. Makanya di situ jarang ada yang sendiri berangkat ya harus bergerombol gitu loh. Bareng-bareng lah, konvoy lah ya. Konvoy gitu. Karena minimal rawan 2 atau 3 orang lah. Gitu. Karena rawan gitu. Rawan juga. Sekarang mah rawan. Di ya. samping banyak mistisnya, rawan juga begal. Rawan gitu. juga ya. Iya. Selamatan yang lebih penting ya Mas ya. Iya. Dan terakhir kali Mas Rian kembali atau pulang kampung ke Cilacap ini tahun berapa nih? Apa udah ada perubahan dari keadaan alas kubang kangkung ini? Waktu tahun kemarin 2017. 2017. Iya. Berarti ada sisi 4 tahunan lah. 4 tahun. Dengar-dengar Kubang Kangkung sekarang jadi ada tempat pariwisata di situ. Oh, ada dibangun tempat pariwisata nih. Iya. Buat biar agak rame atau biar di situ mah ada di situ. Beda dengan waktu 2013 pada saat itu. Oh, waktu itu masih kondisinya biasa aja nih. Biasa aja gitu. Sekarang mah dengar-dengar udah ada itu. Udah ada tempat pariwisata. Intinya ada keramaian sedikit lah ya. Tapi nggak pernah melintasi malam lagi? Nggak pernah sama sekali Mas. Udah trauma soalnya. Udah trauma mendalam nih ya. Iya. Udah trauma kejadian saya itu takutnya terulang kembali kayak gitu loh. Wah, Mas Rian aja langsung kapok nih bisa dibilang nih ya. Nggak mau lagi melintasi malam, tapi kalau siang masih enjoy aja nih. Biasa, kalau malam mah emang di situ hawanya emang dingin sih enak. Dingin ya, adem lah ya. Adem. Soalnya kalau panas kayak gimana juga di situ emang dingin. Kalau ngaruh matahari di situ. Adem banget lah kondisinya. Pohonnya tinggi-tinggi banget Mas di situ. Pohon pinus tinggi-tinggi, lagi banyak juga gitu. Rimbun lah ya. Rimbun, bukan 1-2, ribuan. Ribuan pohon pinus nih. Dan jalannya memang bagus ya, terlihat ya. Jalannya emang bagus sih, kalau mah jalan cuma belok-belok doang, lika-liku jalannya. Lika-liku ya. Iya, jadi treknya nggak trek lurus, jadi belok-belok. Apalagi kalau malam gitu, bayangin sendiri kalau malam kan.
Emang bisa ngeri ya. Iya. Kalau nggak nekat ya ada keperluan aja. Karena ada keperluan Iya. ya. Betul. Dan alhamdulillah pada saat itu Bapak Alhamdulillah sehat Bapak ya? sehat. Alhamdulillah ya. Nggak terlalu parah-parah banget lah gitu. nggak terlalu parah ya. Iya. Dan alhamdulillah juga Mas Rian akhirnya bisa kembali Iya. lagi dengan selamat nih ya, Masih bisa kumpul dengan pulang gitu. keluarga ya, Walaupun pulang udah ke Depok. masuk ke perkampungan gue di LSU Bang Kangkung ya alhamdulillah itu pulang selamat. Pulang selamat ya, dan nggak Iya. dan pada saat itu nggak tahu nih kemana Pak Kirno itu berada ya. Sampai sekarang belum tahu juga. Pada saat itu terakhir kali Iya, malam itu ya pertemuan. iya. Begitu pulang juga saya nyari emang bener-bener goib kayak gimana lah mas, goib kayak gimana? Iya, alas gitu ya. Iya, Hanya bener-bener alas aja gitu nih. ya. Dan perkampungan memang nggak ada. Saya kan cepet berhenti di situ. Saya cari tempatnya di situ, perasaan ke sini, di sini. Tapi bener-bener nggak ada sama sekali perkampungan. Pasti punya patokan tersendiri. Iya. Waktu Iya, saya iya. kejadian saya ban bayar bocor tuh, kan saya kasih tanda di situ. Iya. Ternyata memang itu hanya alas pohon pinus semua nih. Iya, semua cuma alas-alas doang itu. Alas-alas aja ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Rian udah berkenan nih berbagi kisah pengalaman mistisnya nih ya. Iya mas. Pada saat pulang ke kampung Cilacap nih Iya. pada tahun 2013 nih. Iya. Dan Pertengahan tahun nggak- 2013. perjalanannya ya dan nggak disangka Mas Rian ini singgah di perkampungan gaib di alas Kubang Kangkung Cilacap Iya, ini. Mas. Sukses terus Mas buat karirnya Mas Rian dan Amin. salam juga buat keluarga di rumah Mas Rian. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak atau nonton ceritanya Mas Rian dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik dan Mas Rian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mas Rian terima kasih banyak.